Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita bersama-sama membaca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan berbagai macam kenikmatan yang sampai saat ini, detik ini kita pun masih merasakan nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya dengan dunia adalah kita nikmat bisa beribadah kepada Allah. Kita nikmat bisa ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lihat betapa banyak orang-orang yang tidak mampu untuk ruku dan sujud. Betapa banyak manusia kita lihat tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Betapa banyak manusia tidak mampu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diberikan itu semua. Kita bisa ruku dan sujud, kita bisa tilawah Al-Quran, kita bisa nuntut ilmu syar'i, kita bisa beribadah kepada Allah. Ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, karena kenikmatan akhirat ini kenikmatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Baik para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian yang istiqomah menonton channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan, yang semoga kita semuanya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita insyaallah pada ba'da subuh kali ini akan melanjutkan pembacaan tafsir dari surat Al-Adiyat. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah surat Al-Adiyat. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsirnya. At-tafsir wal 'adiyati dhabha. Ai uqsimu bi khailil mujahidin al musri'at fil qarri 'alal adu. Artinya adalah aku bersumpah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, berarti ini ada pesan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini pesan yang sangat penting. Karena ketika ada kalimat sumpah, maka jatuh setelah kalimat sumpah itu ada pesan yang sangat penting, yang sangat berharga, yang harus kita perhatikan. Di sini Allah bersumpah, uqsimu bi khailil mujahidinal musri'at fil qarri 'alal adu. Aku bersumpah dengan kuda-kuda al-mujahidin yang ditunggangi oleh para mujahidin, para sahabat, al-musri'at yang begitu lari, begitu kencang. Fil qarri, pada padang pasir, 'alal adu, untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dhabha yusma'u li anfasiha sautun jahir. Huwa dhabh. Maka terdengar suara tarikan nafas kuda-kuda yang ditunggangi oleh para mujahidin.
Loh, suara yang ya keras, tarikan nafas kuda yang keras, ya. Begitu menunjukkan bahwasanya apa? Kuda-kuda ini begitu semangat. Kenapa? Kuda ini begitu semangatnya digunakan untuk apa? Untuk membela Allah, untuk membela agama Islam, untuk mendakwakan Islam, untuk meninggikan Sang Khalik yang menciptakan kuda. Jadi kuda ini merasa semangat. Kenapa? Karena dipakai untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan al khail ya idza ud qalat fadzalika dhabhuha ya. Maka kuda itu ya nafasnya tadi, tarikan nafasnya begitu kuat. Ya. Kalau bahasanya gitu ya. Fadzalika dhabhuha, maka itulah suara tarikan nafasku kuda. Ya. Uqsimu subhanahu bi khailil ghazah allati ta'du nahwal adu. Ya. Qala Abu Sa'ud ya. Abu Sa'ud mengatakan aqsama subhanahu ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bi khailil ghazah, dengan kuda-kuda perang ya, allati ta'du nahwal adu, yang mereka kuda-kuda tersebut ditunggangi oleh para mujahidin untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbahu dabhan wa huwa sautu anfasiha 'inda aduwiha, maka terdengarlah suara tarikan nafas kuda ketika kuda-kuda tersebut menyerbu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa hebatnya kuda-kuda ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka pun ikut bersemangat. Hewan kuda pun ikut bersemangat. Kenapa? Karena merasa ya alhamdulillah aku dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Karena kuda makhluk Allah, sehingga apa? Dia sangat tunduk, patuh kepada perintah Allah. Alhamdulillah, ibaratnya kalau kudanya bisa ngomong, alhamdulillah ya saya digunakan untuk berperang. Loh, menjadi sebuah kenikmatan bagi kuda tersebut. Ya, sehingga apa? Kuda tersebut begitu lari kencang dengan suara tarikan nafas yang luar biasa, menunjukkan kehebatan dan ya semangatnya kuda tadi. Ya. Makanya kalau seandainya bisa ngomong, kuda ini tuh bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya digunakan untuk ya apa? Dijadikan tunggangan untuk melawan musuh-musuhmu ya Allah. Itu kalau bisa ngomong gitu ya. Fal muriyati qadha. Ai fal khail allati takhruj ya syirarun nar minal ard biwaqi hawafiriha 'ala al-hijarah min syiddatil jara. Fal muriyati qadha, yaitu kuda yang keluar ya percikan-percikan api minal ard, dari tanah atau bebatuan ya, dari permukaan tanah, biwaqi hawafiriha ya, dengan bertemunya kuku-kuku kuda alal hijarah ya, dengan batu. Jadi kalau kuku kuda bertemu dengan bebatuan, itu akan menimbulkan apa? Percikan-percikan api. Ya. Yang menunjukkan tentang bagaimana ya tadi kehebatan kuda-kuda ini, ya. Fal mughirati subha. Ai fal khail allati tughiru 'alal adu waqta as-sabah qabla tulu'i syams. Ya. Di mana nih ya, rata-rata para sahabat mereka menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menjelang pagi. Jadi malam hari sudah bersiap-siap. Maka ketika subuh mereka mulai bergerak menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan fal mughirati subha. Maksudnya adalah fal khailu allati tughiru 'alal adu. Yaitu kuda-kuda yang mereka digunakan tughiru 'alal adu, untuk menyerang musuh waktu sobah, di waktu
subuh. Qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit. Coba bayangkan. Qala al-Lausi, Imam al-Lausi mengatakan, hadza huwal mu'tad fil gharat. Ini merupakan sebuah kebiasaan dalam peperangan kaum muslimin. Menyerang apa? Kanu ya'duna lailan. Mereka yu'idduna lailan. Mereka mempersiapkan pada malam hari li'alla yash'uru bihimul adu, agar supaya musuh itu tidak merasakan. Ya. Coba bayangkan, mereka para sahabat malam hari datang, ya, pagi hari menyerang. Masya Allah, begitu sungguh-sungguhnya para sahabat mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita pada malam hari tertidur lelap. Bangun subuh pun berat. Sedangkan para sahabat dulu dan Nabi dan para sahabat, mereka mempersiapkan pada malam hari tunggangan-tunggangan mereka, bekal-bekal mereka, segala apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi musuh, mereka mempersiapkannya malam hari pergi. Ya, wayah jimuna sobahan, dan mereka pun menyerang para mujahidin, mereka menyerang pada waktu subuh. Coba bayangkan, subuh-subuh perang. Kita subuh-subuh perang melawan ngantuk saja sudah beratnya luar biasa. Luar biasa. Kita subuh-subuh perang melawan hawa nafsu saja sudah beratnya luar biasa. Ya. Mereka para sahabat malam hari bersiap-siap, subuh menyerang, luar biasa. Ya, maka kita sangat jauh dengan para sahabat yang mereka betul-betul sungguh-sungguh dalam berjihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita contoh. Ya, sedangkan kita waktu subuh saja berat, melawan ngantuk aja udah berat. Ya, tapi para mujahidin, para sahabat, mereka waktu subuh pun sudah menyerbu musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyurau ma ya'tuna wa ma yadharun. Agar mereka para sahabat bisa memperlihatkan, ya, apa yang mereka datang atau, ya, wa ma yadharun, dan apa yang mereka sisakan. Tuh. Jadi ini menjadikan apa? Musuh terkaget-kaget. Ya. Ketika datang, kemudian apa? Begitu kagetnya mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atharna bihi naqa, ay fa'atharat al-khayl al-ghubar al-kathif, ya, fa'atharatil khayl al-ghubar al-kathif li syiddatil adu, ya. Di mana kuda-kuda ini pada saat berlari kencang akan menimbulkan, menerbangkan ghubarul kathif, ghubar, debu-debu yang sangat pekat berterbangan, ya. Ini menunjukkan betapa kuat kaki-kaki kuda yang dipakai oleh para mujahidin untuk menyerang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fawasat nabihi jam'a, dan kuda-kuda ini pun diarahkan untuk menuju ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Coba bayangkan, orangnya berani, kudanya juga berani. Ya, Masya Allah. Ya, itu. Fawasat nabihi jama'a, ay fatawassatna bihil jumu'al a'da. Yang kuda-kuda ini pun ditunggangi dan diarahkan untuk apa? Ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Ya, wa asbahna wasatal ma'rakah. Dan kuda-kuda ini pun, ya, mau diajak untuk apa? Berperang dan masuk ke tengah perkumpulan musuh. Ya, ini memang menunjukkan kehebatan kuda-kuda perang. Ya, itu. Maka di sini aqsama subhanahu wa ta'ala bi aqsamin thalathatin ala umurin thalathah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 sumpah. Tadi ya, dengan 3 sumpah. Ala umurin thalathah, pada 3 perkara. Ta'ziman sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan lil muqsam bihi. Ya.
atas apa yang disumpahi. Tadi apa? Allah bersumpah dengan apa? Wa huwa khairul mujahidin fi sabilillah. Yaitu kuda-kuda perang yang dijadikan tunggangan oleh para mujahid di jalan Allah. Allati tusri 'alal a'da'illah, yang mereka atau kuda-kuda tersebut berlari sangat kencang untuk menyerang musuh-musuh Allah. Wa taqdahun nar bihawafiriha, sehingga saking semangatnya kuda ini pun menimbulkan percikan-percikan api. Ya, wa tughiru 'alal a'da waqtas sabah, dan mereka kuda-kuda pun mau ya menyerang, diajak untuk menyerang, dijadikan hewan tunggangan untuk apa? Menyerang musuh pada waktu subuh. Kuda pun mau, hewan pun mau untuk diajak perang pada waktu subuh. Waktu di mana begitu nikmat untuk tidur, begitu nikmat untuk kita merasakan ngantuk dan seterusnya. Hewan saja mau. Coba bayangkan. Apalagi manusia harusnya lebih mau. Ya, hewan saja mau untuk dijadikan hewan tunggangan pada waktu subuh. Dibangunkan hewan kuda tersebut, kemudian apa? Ditunggangi, dipecut, kemudian apa? Lari sekencang-kencangnya untuk apa? Menyerang musuh Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh. Maka lantas manusia ketika datang waktu subuh, mereka pun harus semangat bersegera untuk apa? Mendatangi sholat subuh, mendirikan sholat subuh. Lah hewan saja mau ya taat kepada perintah Allah untuk berjihad. Masa kita manusia yang punya akal, yang Allah berikan kita kemuliaan, ya, dengan akal kita, dengan anggota tubuh yang sempurna. Loh, kita nggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh masih tidur, ya. Subuh masih berselimut. Sedangkan kuda, hewan ini, mereka begitu tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hewan tunggangan. Kemudian apa? Mereka pun mau diajak berperang pada waktu subuh. Ya. Maka ini kita harus menjadi ya termotivasi, dan kita harus ya mengambil ibroh pelajaran, jangan sampai kita kalah dengan kuda-kuda perang. Ya. Mereka tunduk kepada Allah, maka kita sebagai manusia, hamba Allah yang dikaruniai akal, harus lebih tunduk. Harusnya kan kayak gitu, harusnya ya. Harus lebih tunduk daripada kuda perang tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.